Sinar matahari menembus celah tirai kamar Rania. Hari ini adalah hari yang ia tunggu-tunggu, hari ketika semua benar-benar berakhir. Akta cerai yang akan ia terima bukan hanya selembar kertas, tapi simbol kebebasan. Ia sudah bangun sejak subuh, membersihkan rumah, merapikan ruang tamu, dan bahkan sempat memasak sarapan sederhana walau hanya untuk dirinya sendiri. Namun ketika Rania membuka pintu kamar dan melangkah ke ruang makan, langkahnya terhenti. Di sana, duduk santai di kursi dengan satu kaki disilangkan di atas yang lain, adalah Ibra. Tangannya memegang ponsel, sementara di hadapannya ada secangkir kopi hitam yang masih mengepul hangat. "Kamu?" Rania melangkah pelan, matanya tak berkedip. "Gimana kamu bisa masuk?" Ibra bahkan tidak terlihat terkejut. Ia hanya mengangkat bahu seolah kehadirannya di rumah itu adalah hal yang biasa. "Aku duplikat kuncinya," katanya santai. "Udah lama." Rania terdiam sejenak. Hatinya terasa sesak. Bukan hanya karena Ibra berada di sini tanpa izin, tapi karena ini bukan kali pertama privasinya dikoyak. Selama ini ia tahu Tuan Arga menyimpan cadangan kunci rumah ini, tapi ternyata ada orang lain juga, Ibra. "Pagi-pagi begini kamu udah datang," ucap Rania pelan. "Baru kemarin nikah, kirain masih libur buat nikmatin jadi pengantin baru." Ibra menurunkan ponselnya dan memutar bola matanya malas. "Namanya juga punya tanggung jawab kerja, Mbak." Ada yang ganjil dalam caranya menjawab. Rania bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Entah hubungan Ibra dengan Devi, atau mungkin sesuatu yang lebih dalam. Tapi ia enggan mencari tahu lebih jauh. "Kalau begitu, antar aku ke pengadilan agama," kata Rania langsung. Ibra mendengus. "Ribet amat. Kopi aja belum sempat aku sentuh, udah nyuruh-nyuruh." Rania mengangguk pelan, matanya menatap Ibra tanpa ekspresi. "Katamu tadi tanggung jawab kerja." Ibra mendongak dan membalas dingin, "Tapi aku bukan pekerjamu, Mbak. Yang gaji aku itu Tuan Arga. Jadi yang bisa nyuruh-nyuruh aku ya cuma dia." Ada nada sinis yang sulit disembunyikan dari suaranya. Bagi Ibra, bekerja untuk Tuan Arga adalah kehormatan, bukan karena loyalitas, tapi karena gaji yang sangat besar dan lancar tiap bulannya. Ia menikmati stabilitas itu, merasa cukup puas dengan posisinya. Walau dia dipekerjakan untuk menjadi sopir Rania. Tapi ketika Rania menyuruhnya seolah punya kuasa, ada sesuatu dalam dirinya yang langsung menolak. Ia suka gajinya, tapi tidak suka diperintah oleh Rania. Di mata Ibra, Rania tidak memberi kontribusi apapun yang berarti, tidak punya kekuasaan, tidak menghasilkan uang, dan menurutnya hanya menumpang hidup di rumah yang bahkan bukan miliknya. Karena itu, Ibra memandang Rania sebagai beban, seseorang yang hidup dari kebaikan orang lain, seperti Tuan Arga, tapi tetap bertingkah seolah punya hak untuk menyuruh atau mengatur. Tanpa berkata apa-apa lagi, Rania meraih ponsel dari meja dan membuka aplikasi ojek online. Jari-jarinya bergerak cepat memesan kendaraan. Ibra tetap duduk, tak menoleh sedikit pun. Beberapa hari, Arga menghilang seperti ditelan bumi. Sejak insiden itu, pukulan tak sengaja yang dilayangkan Rania karena mengira pria itu maling. Rania mulai merasa resah. Ia yang sudah terbiasa dengan kehadiran Arga, kini mendapati hari-harinya terasa hampa. Kenapa dia menghilang? Rania mencoba menenangkan dirinya dengan logika. Tuan Arga bukan orang yang mudah tersinggung hanya karena satu insiden kecil, bukan? Toh, waktu itu ia bahkan masih mengantar dirinya. Ia terlihat baik-baik saja. Sedikit meringis memang, tapi tidak mengeluh. Lalu kemana dia? Atau,
Jangan-jangan cedera itu lebih parah dari yang ia kira? Rania duduk di meja belajarnya malam itu, menggenggam sketsa yang belum selesai. Tapi pikirannya jauh. Penuh dengan kekhawatiran yang diam-diam menyusup seperti kabut. Apa dia harus dilarikan ke rumah sakit? Apa rahangnya retak? Hidungnya patah? Atau, lebih buruk dari itu? Tangan Rania gemetar pelan saat menyentuh wajahnya sendiri. Ingatan tentang bagaimana ia memukul Arga saat itu kembali membanjiri pikirannya. Itu memang refleks, tapi tetap saja, itu kekerasan fisik. Rania, kenapa kau pakai tenaga begitu besar? Bisiknya pelan, nyaris seperti menyalahkan dirinya sendiri. Rasa sesal datang perlahan, menyesakkan. Ia tidak menyangka akan segelisah ini karena kepergian Arga. Padahal selama ini mereka tidak pernah benar-benar dekat secara emosional, setidaknya itu yang ia pikir. Tapi kini, ketidakhadiran Arga seperti menciptakan kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Dan semakin hari, Rania sadar. Arga telah menjadi bagian penting dalam ritme hidupnya. Tanpa dia, ada yang hilang. Ada yang kosong. Dan malam itu, dengan lampu meja belajar yang temaram, Rania menatap layar ponselnya, kosong dari pesan atau notifikasi, lalu menunduk dalam diam, berharap. Mungkin besok dia akan muncul lagi. Sementara itu, di kediaman Nyonya Ratmi, suasana tampak santai namun penuh kepura-puraan manis. Di ruang tamu yang didominasi sofa bermotif klasik dan meja penuh toples kue, Ibra duduk nyaman, diapit oleh dua perempuan yang kini seolah menjadi dua sisi kehidupannya. Di sisi kanan, Nyonya Ratmi, ibu mertua yang penuh intrik namun tak bisa lepas dari urusan rumah tangga anaknya. Di sisi kiri, Devi, istri sahnya yang baru beberapa hari dinikahinya, kini bersandar manja di bahu suaminya. "Mas," kata Devi lembut, tangannya meremas lengan Ibra, "kapan aku diboyong ke rumahmu?" Ibra menoleh sedikit, menyembunyikan sedikit rasa tidak nyaman di balik senyum tipis. "Rumahku lagi direnovasi, sayang," jawabnya datar. "Direnovasi?" Suara Nyonya Ratmi langsung menyambar cepat, alisnya terangkat penuh selidik. Ibra mengangguk santai. "Iya, Bu. Demi kenyamanan Devi juga. Rumahnya perlu sedikit perbaikan biar lebih sempurna ditinggali bareng istri." Nyonya Ratmi memutar matanya, ekspresi setengah percaya setengah sebal. "Ya tapi kenapa harus sekarang sih, Bra? Kenapa renovasi rumah setelah kalian nikah? Enggak dari kemarin-kemarin aja?" Ibra menarik napas pelan sebelum menjawab, "Sudah seminggu yang lalu, Bu. Tapi namanya renovasi ya enggak sehari dua hari langsung kelar. Emangnya Candi Prambanan semalam langsung jadi?" Devi tertawa kecil, menikmati gaya bicara suaminya yang nyeleneh. Tapi Nyonya Ratmi tetap tak terpengaruh. Ia menatap Ibra tajam dari ujung mata. "Benarkah? Tapi saya perhatiin, kamu malah lebih sering duduk santai ngopi daripada ngawasin tukang," sindirnya. Ibra mengangkat bahu santai. "Lah saya udah serahin semuanya ke pemborong, Bu. Toh bukan sekali dua kali saya pakai jasa orang itu. Selalu amanah, tahu kerjaan. Nggak perlu disuapin tiap hari." Nyonya Ratmi masih belum puas. Ia menyilangkan tangan dan mengerutkan kening. "Terus beberapa hari ini kamu juga enggak kerja. Santai-santai aja di rumah." Ibra terkekeh. "Bos MAH bebas, Bu." Devi langsung cemberut mendengar itu. "Loh? Katamu tanggung jawab bos itu gede. Sekarang ngomongnya, bos MAH bebas? Bahkan kamu batalin bulan madu kita ke Paris, alasannya banyak kerjaan.
Yang bener yang mana nih? Ibra menatap Devi sebentar, lalu tersenyum kecil, mencoba meredam suasana. Aku bukannya bebas buat leha-leha, sayang. Justru karena tanggung jawabku gede, aku harus ambil keputusan yang enggak semua orang ngerti. Batalin bulan madu itu juga bentuk tanggung jawabku. Kalau aku pergi ke luar negeri dan ada masalah di sini, siapa yang bisa langsung turun tangan? Ia menggenggam tangan Devi pelan, membujuk dengan nada manis. Aku cuma nggak mau ninggalin bisnis dalam kondisi rawan. Kalau sampai ada yang kacau, aku nggak bisa bantu dari jauh, kan? Devi masih cemberut, tapi mulai luluh sedikit. Ibra menggenggam tangan istrinya dan menatapnya dengan senyum rayuan andalan. Kebohongan sudah menjadi bagian dari lidahnya. Ia seperti sudah terlatih. Kata-kata keluar begitu saja, lancar tanpa beban. Besok kita makan di restoran mewah, ya? Yang kamu suka itu, di rooftop yang ada grand pianonya. Devi akhirnya tersenyum kecil, cemberutnya perlahan mencair. Janji, ya? Janji, kata Ibra cepat. Sementara itu, Nyonya Ratmi hanya diam, matanya menatap lurus ke depan tapi pikirannya berputar cepat. Wajahnya tidak menunjukkan apa-apa, tapi dalam diamnya ia menyimpan tekad. Dia tahu Ibra sedang berbohong. Dan sebagai seorang ibu yang kenyang dengan tipu daya lelaki, Nyonya Ratmi bisa mengenali celah. Kini ia hanya butuh waktu dan rencana. Ia akan membongkar semuanya. Pagi itu, suasana rumah cukup lengang. Nyonya Ratmi duduk di kursi malas dengan ponsel di tangan. Matanya sempat melirik jam dinding, hari Sabtu, akhir pekan. Hari itu Nyonya Ratmi merasa waktunya tepat untuk bergerak. Setelah cukup lama menahan curiga, ia memutuskan untuk turun tangan. Ia pun segera menekan nomor anak sulungnya. Halo, Vin. Kamu lagi di rumah kan? Antar ibu ke daerah selatannya, ada yang mau ibu lihat. Di seberang, suara Davin terdengar agak malas. Aduh Bu, maaf ya. Hari ini aku mau ngantar Luna ke dokter. Mau periksa kehamilannya. Dia mual-mual terus dari kemarin. Nyonya Ratmi mendesah. Ya sudah, kamu antar dulu ibu, terus lanjut bawa istrimu ke dokter. Enggak bisa, Bu. Udah janjian dari kemarin. Lagi pula ini penting. Davin menjawab tegas, kenapa enggak minta Ibra aja yang antar? Nyonya Ratmi mendengus pelan, nada suaranya mulai kesal. Ibra mau jalan-jalan sama Devi. Davin sempat diam, lalu bertanya dengan nada curiga. Emangnya ibu ke selatan mau ngapain? Periksa kesehatan? Periksa mata? Nyonya Ratmi menjawab singkat tapi padat. Mau lihat rumahnya si Ibra di sana. Katanya sedang direnovasi. Ya ampun Bu. Davin langsung menghela napas. Masih aja curiga. Sudahlah Bu, Devi juga udah nikah sama dia. Mau digali apa lagi sih? Justru karena udah nikah, makanya ibu perlu tahu semuanya. Masa kamu enggak penasaran sama suami adikmu itu? Karena Devin tak bisa mengantar, Nyonya Ratmi akhirnya memesan taksi online sendiri. Dengan kacamata hitam dan ekspresi waspada, ia duduk di kursi belakang sambil terus menatap keluar jendela. Tujuannya jelas, rumah milik Ibra di daerah selatan, yang katanya sedang direnovasi. Setibanya di lokasi, taksi berhenti di depan sebuah gerbang hitam tinggi dengan ukiran logam. Pilar-pilar tinggi berdiri kokoh di beranda depan. Taman yang tertata rapi membentang di halaman, lengkap dengan air mancur kecil di tengahnya. Meski sedang dalam tahap renovasi,
aura rumah itu tetap megah dan mencolok. Nyonya Ratmi turun dari mobil, berdiri di depan pagar. Matanya menajam. Di dalam, tampak beberapa tukang bekerja, ada yang mengecat dinding luar, ada yang memeriksa struktur balkon, dan sebagian sibuk mengangkut keramik ke dalam rumah. Suara palu dan mesin bor terdengar bersahut-sahutan. Renovasi itu memang nyata. Tapi bukan renovasi ala kadarnya. Ini renovasi besar-besaran. Bahkan dari luar, rumah ini terlihat seperti sedang dipoles menjadi properti kelas atas. Nyonya Ratmi menyipitkan mata. Untuk rumah yang katanya perlu sedikit perbaikan, kenapa terlihat seperti mau jadi showroom properti mewah? Pikirnya tajam. Permisi, Bu, cari siapa? Tanya salah satu tukang, menghampiri pagar sambil menghapus peluh di dahinya. Ia melihat perempuan paruh baya itu berdiri terlalu lama, menatap rumah dengan sorot mata penuh perhitungan. Nyonya Ratmi menoleh, tersenyum tipis. Oh, saya cuma lewat. Mau lihat-lihat. Ini benar rumahnya Pak Ibra, ya? Tukang itu mengangguk mantap. Betul, Bu. Ini rumah beliau yang katanya mau dibikin lebih bagus buat ditinggali bersama istri. Sudah seminggu lebih kami kerja di sini. Senyum Nyonya Ratmi mengembang pelan. Ada rasa bangga yang tumbuh di dadanya. Tuduhannya mungkin terlalu jauh. Ternyata Ibra enggak bohong. Rumah ini memang direnovasi, dan semua yang ia katakan tentang ingin memberi tempat terbaik untuk Devi, bukan omong kosong. Baguslah, gumamnya pelan. Dengan langkah ringan dan hati sedikit lebih tenang, ia kembali masuk ke dalam taksi online yang masih menunggu tak jauh dari gerbang. Jalan, Pak, ucapnya pada pengemudi, lalu menatap rumah megah itu sekali lagi lewat kaca jendela. Dari awal, Ibra selalu tampil percaya diri. Penampilannya rapi, selalu wangi, dan gaya bicaranya meyakinkan. Kepada Devi dan Nyonya Ratmi, ia selalu menyebut dirinya sebagai bos di bisnis keluarga, seseorang yang katanya mengelola tim, punya anak buah, dan sering keteteran urus proyek. Dan mereka percaya. Devi bahkan selalu bangga menceritakan pada teman-temannya bahwa suaminya adalah pengusaha yang sedang naik daun. Sedangkan Nyonya Ratmi, meski kadang curiga, tetap memilih diam karena melihat sikap Ibra yang tenang dan selalu punya jawaban siap saji. Yang mereka tidak tahu. Pekerjaan asli Ibra hanyalah sopir pribadi. Malam harinya, meja makan keluarga Devi terasa hangat seperti biasa. Hidangan disajikan lengkap, ayam goreng, sup jagung, sambal terasi kesukaan Ibra. Namun suasana tenang itu mendadak berubah saat Nyonya Ratmi meletakkan sendoknya dan menatap menantunya dengan senyum samar. Tadi siang Ibu ke selatan. Munjungin rumah kamu yang sedang direnovasi, Bra. Ibra yang sedang menyendok nasi langsung terbatuk keras, nyaris tersedak. Wajahnya merah, napas tersengal. Devi yang duduk di sampingnya panik dan cepat-cepat menuangkan air minum, menepuk-nepuk punggungnya. Sayang. Hati-hati dong, makan buru-buru amat sih, omel Devi sambil menyodorkan gelas. Ibra mengangkat tangan, mencoba menenangkan diri, lalu mengerjap cepat, menyeka sudut bibirnya. Ibu ke sana? Ngapain, Bu? Tanyanya waspada, suaranya masih parau. Nyonya Ratmi menyuap makanannya santai. Iseng aja. Penasaran. Ibu pikir rumah itu kayaknya enggak terlalu rusak, tapi kamu bilang direnovasi. Ya udah, Ibu pastikan sendiri. Dan ternyata kamu benar-benar merenovasi hampir total, Bra. Ibra menarik napas panjang, mencoba terlihat tenang. Itu semua juga demi Devi, Bu. Biar rumahnya nanti nyaman ditempatin,
jawabnya sambil melirik Devi yang tersenyum puas. Namun di balik wajah santainya, pikiran Ibra sedang berputar kencang. Dalam hati, ia bersyukur luar biasa. Ternyata rencananya berjalan lancar. Ia sudah menyogok salah satu tukang agar kalau ada wanita paruh baya datang dan bertanya, cukup jawab itu rumah milik Ibra. Ia bahkan mewanti-wanti, jangan sampai celometan menyebut nama lain, terutama Tuan Arka atau Tuan Arga. Ternyata dugaannya tak meleset. Nyonya Ratmi memang datang. Kalau bukan karena ia siaga sejak awal, semuanya bisa kacau. Padahal kenyataannya, rumah yang sedang direnovasi itu bukan miliknya. Itu adalah rumah mendiang Tuan Arka, yang dulunya pernah ia dan orang tuanya tempati secara cuma-cuma karena kebaikan hati keluarga Wirantara. Tapi setelah Tuan Arga mengetahui mereka masih menetap di sana tanpa izin resmi, ia segera memerintahkan rumah itu dikosongkan. Rumah itu akan dijual. Orang tua Ibra pun akhirnya kembali ke kampung halaman, dibekali akomodasi oleh Tuan Arga yang meski tegas, masih punya sisi kemanusiaan seperti mendiang adiknya. Ibra mengira hidupnya akan selesai saat itu. Tapi untungnya, Arga tidak sepenuhnya kejam. Ternyata ia masih bisa menggunakan mobil tanpa pengawasan ketat, bahkan tidak ada pertanyaan kemana saja mobil itu dibawa. Aman, sejauh ini. Kecuali kalau Rania buka mulut. Tapi sepertinya, wanita itu cukup tahu diri. Ia memang terlihat kesal waktu Ibra menolak mengantarnya, tapi Rania sepertinya bukan tipe yang akan melapor diam-diam ke Tuan Arga. Selama dia diam, aku masih aman, batin Ibra, tersenyum palsu sambil mengunyah pelan, menyembunyikan degup jantungnya yang nyaris tak terkendali. Apartemen Arga, sore hari. Setelah beberapa hari yang melelahkan di Milan, Arga akhirnya kembali ke kota J, matanya terlihat sayu, tubuhnya tampak letih, namun sorot tegas di wajahnya tidak pernah pudar. Ia baru saja menyelesaikan urusan properti milik mendiang Arka, proses yang menguras energi, bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Kenangan tentang sang adik menghantuinya sepanjang waktu di sana. Sesampainya di apartemen, ia hanya melemparkan koper di sudut ruangan, melepaskan jas, dan duduk di sofa sambil memijit pelipisnya. Suasana hening hanya ditemani suara pendingin ruangan yang menderu pelan. Tak lama, Vina, asisten pribadinya, datang membawa tablet dan beberapa berkas. Selamat datang kembali, Tuan Arga, ucap Vina pelan sambil berdiri tegak di hadapannya. Saya sudah siapkan semua laporan yang Tuan minta. Langsung saja, Vin, ujar Arga, malas membuka mata. Vina menelan ludah sejenak sebelum mulai melaporkan. Selama Bapak di Milan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama soal Ibra. Ia tidak menjalankan tugasnya mengantar jemput Nona Rania seperti yang sudah ditugaskan. Justru mobil operasional dipakai untuk keperluan pribadi seperti liburan bersama istrinya ke puncak dan antar jemput mertuanya ke pasar. Mata Arga langsung terbuka. Sorot tajamnya mengunci pandangan ke arah Vina. Apa kau bilang? Suaranya pelan, tapi penuh tekanan. Vina menunduk, mengangguk pelan. Saya punya buktinya, foto dan rekam jejak GPS mobil juga. Arga mengusap wajahnya dengan kasar. Satu tanggung jawab kecil pun dia anggap remeh. Padahal aku mempercayakan Rania padanya. Ini bukan soal mobil, ini soal amanah. Vina melanjutkan, selain itu, kami juga mendapat informasi jika Davin, mantan suami Nona Rania, belakangan ini terlihat mencari informasi soal keberadaan Nona Rania. Cukup aktif, bahkan tanya-tanya ke kenalan lama mereka. Untuk apa dia mencarinya, gumam Arga, lebih pada dirinya sendiri. Apa dia menyesal atau hanya sekedar ingin mengacau lagi?
Hening sejenak, Arga bangkit dari sofa, berjalan ke jendela dan menatap kota dari balik kaca tinggi apartemennya. Aku baru tinggalkan sebentar saja. Semuanya mulai kacau, ujarnya lirih. Lalu menoleh ke Vina. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Urus Ibra. Pastikan Rania aman. Dan soal Davin, cari tahu lebih dalam. Aku ingin tahu motifnya sebelum dia terlalu dekat. Baik Pak, jawab Vina cepat. Mencatat semuanya. Arga menatap langit kota J yang mulai memerah. Kepulangannya dari Milan bukan akhir dari urusan, melainkan awal dari gelombang baru yang siap menghantam.